Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Jamba SE, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Saya berasal dari instansi SMP Negeri 2 Kinali. Pada siang ini saya akan melaksanakan kegiatan pra observasi kelas untuk tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran dari kegiatan penyelesaian aksi nyata modul 2.3 ini adalah calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik. Pada kesempatan saya ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman sejawat yang ada di sekolah saya. Pada Ibu dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Anwar. Saya mengajar IPA di SMPN 2 Kinali, tepatnya di kelas 8. Terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabar Ibu pada siang ini? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Kita dalam keadaan sehat, Ibu juga termasuk kami ya Bu ya. Baik Ibu, pada kesempatan saya ini saya meminta waktu Ibu dalam kegiatan tugas saya, Bu Rani, Ya, bahwa kita akan melakukan percakapan pra observasi dan sebelumnya saya masuk pada proses pengamatan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Tentunya saya akan melakukan proses kegiatan dalam supervisi, sehingga dalam supervisi yang saya lakukan sesuai dengan tugas saya nanti ada yang pra observasi yang kita lakukan hari ini seperti itu. Yang kedua, ada pelaksanaan di waktu pembelajaran observasi dalam pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga, tentunya observasi setelah pembelajaran setelah berlangsung dalam kegiatan yang kita lakukan pada siang ini. Ibu, pada tujuan dari supervisi ini adalah saya ingin mengetahui bagaimana nanti bisa mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas nantinya. Kemudian, kenapa kita melakukan percakapan kegiatan pra observasi ini? Ini adalah sebagai persiapan awal untuk Ibu Rani nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dalam menghadapi siswa dan juga penyampaian materi dan juga kepercayaan diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik nanti pada siswa kita di kelas ya Bu Ran ya. Baik Bu Ran, kita akan masuk pada kegiatan. Ada beberapa hal yang terpenting dalam pra observasi ini. Tentunya saya ingin lebih tahu lagi persiapan Ibu di dalam pembelajaran sebelum masuk nanti di kelas. Apakah sudah siap untuk Bu Rani? Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan sama Ibu ya. Yang pertama Ibu Rani, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti di dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas seperti itu? Baiklah, jadi tujuan pembelajaran yang hendak saya capai di dalam kelas nantinya yaitu yang pertama, itu nanti ada video. Nah, jadi di video itu siswa menyimak tentang kegiatan, lalu dari video tersebut siswa dapat mengidentifikasi video tersebut dan mengaitkannya dengan materi. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti melalui diskusi kelompok siswa dapat menyelesaikan tugas dengan tepat dan benar. Berarti ada dua ya Bu ya. Jadi ada dua tujuan yang ya, ada dua. Pertama nanti ada video yang ditampilkan melalui teknologi Bu ya, melalui proyektor ya. Sehingga nanti anak-anak kita mungkin mengamati ya, setelah itu mengidentifikasi. Kemudian anak kita ada sistem diskusi Bu ya secara berkelompok terkait dengan identifikasi yang memang ada pada video Bu ya, ataupun hasil dari pengamatan anak-anak kita nanti di kelas. Tentunya luar biasa Ibu. Yang kedua,
apa area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti, Ibu? Baiklah, area pengembangan yang hendak dicapai yaitu yang pertamanya meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi tugas murid, baik itu tugas yang diberikan pada saat pembelajaran di sekolah maupun nantinya di akhir pembelajaran itu ada PR atau tugas rumah. Itu yang pertama. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama di dalam kelompok sehingga nanti siswa itu terlibat aktif semuanya di dalam kelompok masing-masing. Jadi dua juga Bu ya, area pengembangan. Untuk area pengembangan juga. Iya, ada dua Bu yang meningkatkan kemampuan siswa di dalam berkelompok, dari mengidentifikasi tadi ya. Termasuk ada keterampilan siswa Ibu ya yang akan ditingkatkan nanti. Baik Ibu, yang ketiga Ibu, apa strategi yang Ibu persiapkan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan nanti seperti itu? Jadi strategi yang akan dipersiapkan atau yang akan dipakai pada saat pembelajaran itu, di mana siswa kita itu memiliki gaya belajar yang beragam. Nah, jadi pembelajaran nanti yang akan diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, itu yang pertama. Terus dalam berkelompok diberikan kebebasan siswa dalam berkelompok. Terus metode yang digunakan yang pertama itu ada gambar, siswa mengamati gambar, lalu ada video, setelah itu nanti ada tugas, terus diskusi mengenai tugas yang diberikan. Baik Ibu, nampaknya pada strategi ini ternyata Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilaksanakan kepada siswa. Karena pembelajaran diferensiasi pilihan Ibu sesuai yang Ibu sampaikan tadi, tentunya anak disesuaikan dengan minat atau gayanya. Nampaknya seperti Ibu sampaikan, ada anak dikelompokkan berdasarkan audio ya, auditory, ada visual dan juga kinestetik Ibu ya. Termasuk nanti ada pengerjaan tugas tentunya sesuai dengan pilihan anak juga ya Ibu ya. Memang luar biasa Ibu, karena diferensiasi itu tentunya sangat bagus sekali. Memang itulah yang diharapkan pada kurikulum Merdeka sekarang. Memang kita mengetahui dalam pembelajaran harus ada pembelajaran yang jelas, sehingga pada tahap ini tidak asing lagi di kita. Memang pembelajaran diferensiasi inilah memang salah satu yang diharapkan, sehingga keinginan kita adanya keberpihakan seorang guru dalam mengajar sesuai dengan kebutuhan dan gaya anak kita di dalam belajar, sehingga kemerdekaan anak kita dalam belajar tentunya mereka sudah merasakan. Luar biasa, saya sangat mendukung itu Ibu. Memang diferensiasi inilah salah satu bentuk bagaimana meningkatkan motivasi anak kita dalam belajar, kemudian mereka ditimbulkan kepercayaan diri sehingga timbul mereka senang nanti dalam belajar. Apalagi Ibu nampaknya banyak sekali rancangan terintegrasinya pembelajaran diferensiasi menggunakan teknologi. Luar biasa Ibu Rani ini. Lanjut Ibu, kira-kira kapan ini Ibu pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan? Saya nggak sabar lagi nih Ibu melihat Ibu akan masuk dalam kelas, kemudian menyajikan pembelajaran, apalagi Ibu cerita tentang masalah diferensiasi. Iya. Jadi untuk pembelajaran IPA untuk hari ini akan dilaksanakan pada jam terakhir, tepatnya di jam ke-7 dan ke-8. Kelas berapa itu Bu? Kelas 8. 6 Bu ya. Baik, jadi pada materi mata pelajaran IPA Bu ya. Iya, jadi pelajaran IPA. Tentang apa yang dibahas nanti itu Bu? Tentang usaha Pak. Usaha Bu ya. Iya, berarti membahas tentang usaha sehingga pada jam terakhir juga nanti ini Bu, jam 7 jam 8 ya. Mudah-mudahan walaupun jam terakhir, saya yakin dengan ada Ibu bikin penjelasan tadi nampaknya sudah jelas kesiapan Ibu. Memang luar biasa Ibu kesiapan menghadapi siswa. Bagaimana siswa itu memang Ibu keinginan kan Ibu senang juga ya. Keinginan siswa menjadi aktif, senang, happy di dalam kelas. Baik Ibu, tidak terasa Ibu pada pra observasi ini. Mudah-mudahan kita sukses ke depan Ibu sesuai dengan harapan Ibu tadi, perencanaan Ibu. Saya sangat mendukung proses Ibu ini. Kita tunggu Bu nanti pada jam 7 ke 8.
Baik, akhir kata itu saja observasi yang kami lakukan pada siang ini bersama Ibu Rani, salah satu teman saya di SMP 2 Kinali yang memegang mata pelajaran IPA dan hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas dengan materinya adalah usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa di dalam hati masing-masing supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang disampaikan dapat dan ditangkap dengan baik. Silakan berdoa di dalam hati masing-masing. Sebelum dimulai pembelajaran, Ibu ambil absennya terlebih dahulu. Ya, Faris. Adrian, Abdul Hadi, Adi Pratama, Airin Saskia, Anindita, Anissa, Ashifa, Aura, Chelsea, Deborah, tidak hadir ya. Citra, Devita, Dela Juliana, Dinda Putri, Dinda Wahyuni, Faris Gonzalo, Petri, Gilang, ada ya? Hafid, Haikal, Helman, Irfan Abdinur, Latifah, Luna, Samuel, Satria Bayu, Shivana, Yunika, Yuza, Raka Arya. Jadi hari ini kita mulai masuk ke materi usaha. Kemarin kita sudah singgung sedikit ya. Jadi hari ini kita masuk materi usaha. Jadi sebelum masuk coba anak ibu perhatikan video yang ibu tampilkan di depan. Lalu nanti berikan tanggapan terhadap video yang ibu tampilkan. Ada masalahnya? Di layar ya. Perhatikan videonya.
dari video yang tadi. Kita lihat yang pertamanya. Video orang mendorong. Kira-kira video orang mendorong meja itu termasuk usaha apa tidak? Ya. Iya. Kenapa termasuk usaha? Karena ada perpindahan. Nah, kita lihat selanjutnya. Video orang mendorong mobil yang sedang mogok. Kira-kira ada enggak perpindahan di sana? Gaya ada enggak di sana? Ada. Dia berusaha memberikan gaya untuk mendorong mobil. Mobilnya berpindah apa tidak? Kira-kira ada usahanya tidak? Ada? Tidak. Karena mobilnya tidak berpindah atau tidak ada perpindahan dari mobil tersebut yang didorong oleh dua orang ini. Ya. Nah, sekarang coba Ibu perhatikan animasi ini. Nah. Ada gaya yang diberikan? Ada perpindahan dari gaya yang sudah diberikan yang kita nonton ini? Ada? Ada perpindahannya? Tidak. Ya, tidak ada perpindahan. Dia hanya memberikan gaya. Ya, tapi tidak ada perpindahan. Jadi artinya dia tidak ada usahanya. Nah, jadi kira-kira dari video tersebut menurut anak ibu apa itu usaha? Apa itu usaha? Yang bisa angkat tangannya. Ya, silakan Dinda, coba deskripsikan apa itu usaha. Energi yang disalurkan oleh gaya untuk menggerakkan benda. Energi yang disalurkan gaya untuk menggerakkan benda. Sehingga karena adanya energi yang disalurkan gaya, benda tersebut berpindah dari titik satu ke titik yang lainnya sehingga dihasilkan sebuah usaha. Jadi pengertian usaha diulangi lagi. Fitri, coba diulangi lagi. Energi yang Hafid, coba Hafid. usaha menggunakan gaya yang dipindahkan harus usaha. Dengan kata lain ya, bisa juga tadi energi yang disalurkan gaya sehingga terjadi perpindahan pada benda tersebut. Nah, atau dengan kata lain, usaha itu adalah gaya dikali dengan perpindahan. Lihat materinya. Nah, ini dia pengertian usaha. Coba dibaca kuat-kuat pengertian usaha. Energi yang disalurkan oleh sebuah gaya yang bisa menggerakkan benda. Jadi usaha itu adalah energi yang diberikan atau disalurkan oleh sebuah gaya sehingga nantinya bisa menggerakkan suatu benda. Mana benda itu dapat berpindah dari titik satu ke titik yang lainnya. Nah, atau dengan kata lain yang disampaikan oleh Hafid tadi, usaha itu dapat disebut juga dengan gaya itu dapat kita kalikan dengan perpindahan. Sehingga untuk rumus usaha adalah W sama dengan F dikali dengan S, di mana W itu adalah usaha dengan satuan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat
jawabnya meter. Nah, meter. Sekarang sebelum kita masuk ke contoh soal, di sini ada usaha melibatkan perpindahan beberapa gaya yang dianggap sebagai usaha dengan nilai 0 katanya. Jadi ada beberapa usaha itu dianggap 0. Kenapa? Itu yang pertama. Coba baca Bu Hadi. Yang pertama. Jika seseorang Ketika seseorang mengangkat koper. Kenapa dia dikatakan gaya usahanya bernilai 0? Karena gayanya itu tegak lurus. Yang kedua, baca Adrian. Mendorong dinding. Kenapa usahanya 0? Karena tidak adanya perpindahan. Yang terakhir, baca Dinda Putri. Mengelilingi lapangan. Dia berpindah dari satu titik kembali lagi ke titik yang sama. Artinya usahanya sama dengan 0. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu contoh soal supaya anak ibu lebih paham tentang apa itu usaha dan cara mengimplementasikan rumusnya pada soal.
Cepat. Ya. 5 sampai 6 orang. Ya. Cara kita berkelompok itu adalah untuk berkolaborasi atau bekerja sama. Nah, sesuai dengan gaya dan minat belajar kita masing-masing. Ya, jadi untuk materi usaha ini ada hitungannya. Jadi di sini untuk mendalami pemahaman tentang usaha, anak ibu berikan beberapa tugas untuk dikerjakan secara bersama-sama di dalam kelompok, sehingga nantinya dengan bekerja sama itu anak ibu lebih paham bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal mengenai usaha. Nah, langsung buatkan seperti yang di papan tulis, diketahui, ditanya, dan dijawab. Siapa yang mampu menjawab pertama ke depan, cari dulu. Siapa yang mampu menjawab pertama ke depan, itulah kelompok yang mendapatkan nilai. Di sini ibu lihat keaktifan. Iya, bersama-sama mencarinya. Ada Pak? Nah, bekerja sama mencarinya. Ya, bekerja sama mencarinya. Gunanya kita berkelompok adalah bekerja sama. Jadi tadi sudah ada paparan materi mengenai usaha, pengertian usaha, rumus dari usaha, dan bagaimana cara mencarinya. Coba silakan langsung. Bu. Langsung dicari di depan. Iya. Sudah selesai dicari di buku, langsung dicari ke depan dan jelaskan langsung. Dikatakan. Endesa. Jadi jawabannya Pak, 45 jul. Jadi jawabannya betul ya? Kelompok lain bagaimana? Ada yang sama jawabannya? Ada. Ya. Jadi untuk rumus usaha S dikali dengan S. Bu, ditagih ke depan. Bu, ambung. Selanjutnya, coba dicari. Hapus yang
Bu. Oh ya, Pak. Nah, yang lain juga ikut mencari ya. Yang lain, kelompok lain supaya paham. Kita lihat hasil dari kelompok Samuel. Tapi kalau seandainya ada jawaban lain dari kelompok lain, kita perbolehkan maju ke depan. Kelompok lain boleh bersiap-siap mungkin kalau ada jawaban yang berbeda. Silakan nih. Silakan nih. Kalau seandainya ada jawaban dari kelompok lain, boleh. Ya. Nah, itu intinya. Ada jawaban yang lain? Nah, coba kelompok Dinda Putri. Pertama ya. Nah, coba perhatikan. Ya. Jadi kelompok lain mungkin ada sama jawabannya dengan Samuel, bisa jadi nanti ada sama dengan Dinda jawabannya. Ya, jadi kita sama-sama paham nanti bagaimana cara menyelesaikan soal usaha. Ya, jawabannya 2. Kita beri aplaus untuk Dinda Putri dan Dinda Putri. Ya, karena sudah menyelesaikan tugas atau soalnya dengan
pemahaman kamu tentang menyelesaikan soal usaha. Kira-kira sudah paham atau masih belum paham? Sudah. Atau sudah? Sudah paham. Kalau sudah, kita lanjutkan sedikit materi dulu. Kita tutup dalam kelompok. Selanjutnya ada daya. Jadi usaha ada kaitannya dengan daya. Daya itu adalah banyaknya energi yang disalurkan suatu usaha per detiknya. Ya, kenapa dia terikat dengan usaha? Karena di sini ada energi yang disalurkan suatu usaha per detiknya. Itu daya. Kalau anak ibu mau catat dulu, mau digantar ke buku catatannya, boleh. Silakan dicatat dulu pengertian daya. Daya itu adalah banyaknya energi yang disalurkan suatu usaha per detiknya. Ya, ada usaha di sana. Silakan dicatat dulu sebelum kita masuk ke rumus dari daya itu sendiri. Rumus untuk daya adalah V dibagi dengan T. Ya, P itu daya. Ya, rumus untuk mengerjakan atau untuk mencari suatu daya. Nah, bikin di bawahnya. P itu adalah daya dengan satuan watt. Watt sama ya, yang di atas dengan yang di bawah, kesalahan itu. P sama dengan daya dengan satuan watt. W itu energi yang disalurkan atau usaha. Energi yang disalurkan satuannya joule. Sementara untuk T kecil itu adalah waktu dengan satuan sekon atau detik. Ya. Dengan satuan sekon atau detik. Nah, tadi daya itu energi yang disalurkan sebuah usaha per detiknya dengan rumus P sama dengan W dibagi T. Nah, untuk lebih pahamnya, coba anak ibu lihat ke layar ke depan. Nah, seperti biasa, masing-masing kelompok mencoba untuk mencari terlebih dahulu. Lalu nanti siapa kelompok yang berhasil langsung maju ke depan dan jelaskan ke depan. Ayo semuanya harus mencoba. Nah, kelompok 2 di belakang terlihat kurang fokus ya. Terlihat kurang fokus, nggak semangat ya karena masih siang. Nah, sebelum kita lanjut kita kasih sebelum ya nah, kasih W, kasih O, kasih W ya, gitu ya. Kasih O, kasih W, salah. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Gitu ya. Nah, supaya
Kalau ada kendala boleh bertanya sama ibu, bisa ibu membimbing untuk gimana cara menjelaskan. Bagaimana caranya? Pak, di mana bagian yang kurang? Ya benar. Bagaimana yang kurang pahamnya? Coba dibaca. Lisa melakukan usaha untuk memindahkan kursi sebesar 32,5 Joule. Ya, itu usaha. Lalu dalam waktu 10 second, maka besar daya untuk memindahkan kursi 32,5 Joule itu dilakukan dalam waktu 10 sekon. Coba lihat rumus daya tadi. Ya. Nah, usaha apa lambangnya? Dikit, usaha apa lambangnya? Ya, W. Nah, bikin di buku W semuanya. Diketahui. W, berapa nilai W ya? Nilai W ya 2. Nah, tuliskan di bukunya. 32,5. Lalu ada apa lagi? Waktu apa satuan waktu tadi? Gelombang dari waktu tadi? Apa? T kecil. T kecil. Berapa nilai T-nya? 10 sekon. Apa rumus dari daya? Angkat tangannya. Aisyah ya. Kamu ini juga boleh. Kunci lah. Bagaimana kelompok keke? Sudah ketemu hasilnya? Sudah katanya Bu. Sudah? Sudah Bu katanya. Tadi sudah disebutkan yang diketahui di soal ada usaha dan waktu. Nah, lihat lagi rumus daya itu apa? P sama dengan W. Nah, yang dicatat tadi. Nah, coba perhatikan ke depan semuanya ya. Perhatikan ke depan semuanya. Yang ragu boleh bertanya. Nanti jelaskan bagian mana yang ragunya, bagian mana yang kurang pahamnya. Tolong dijelaskan sama ibu sehingga ibu nanti bisa menjelaskan detail sama yang belum mengerti. Jawabannya 3,25 Joule. Betul ya?
Joule per second. Nah, kira-kira semuanya paham? 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 Kalau paham, sekarang keluarkan buku latihan. Ya, tanyakan udah paham. Oke, Yang Bu. belum paham bertanya dulu. Bagian mana yang tidak pahamnya? Itu jelaskan satu-satu. Bagian B, Bu. Bagian semuanya. Semuanya yang mana, Aura? Kalau W yang dicari, berarti daya kita bagi dengan waktu. Sehingga rumusnya berubah. W sama dengan P dibagi T. Kalau yang ditanya W ya. Kalau yang ditanya T, rumusnya menjadi W per P. Itu dia. Ya. Aura tadi bertanya kurang paham yang mana tidak paham. Yang mana bagian mana yang tidak pahamnya bisa Ibu jelaskan kembali sehingga kita semuanya di sini dari kelompok 1 sampai kelompok 4 itu paham semuanya mengenai cara mencari usaha dan daya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan mengenai usaha dan daya, lalu ada angka-angkanya, diminta untuk mencari usaha atau daya sehingga anak ibu mampu untuk menjawabnya. Ya. Coba ibu tanya kelompok 2 atau kelompok GG. Dari tadi kelompoknya terlihat sangat pasif sekali. Ya, pergerakannya sangat lambat sekali. Ngantuk. Nah, kira-kira kelompok GG bagian mana yang merasa kepahamannya kurang gitu? Bagian Semuanya, mana? Bu. Bagian mana ya? Bisa Ibu jelaskan kembali? Ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sama-sama mengerti semuanya. Nanti kalau ada soal atau pertanyaan tentang usaha dan daya, mampu untuk menjawabnya. Ya, semuanya tanpa terkecuali. Guna? 3,25 Joule ini dari mana dapatnya? Bagi dengan 10 ya. Yang 10 ini adalah waktu. Yang 3,5 ini adalah usahanya. Jadi usaha itu kita bagi waktu. Ya, 32,5 kita bagi dengan 10. Ya, dapatnya 3,25 Joule per second. Paham? Paham Luna? Paham Devinda? Paham Hetri? Paham Fitri? Adi? Satria? Kalau anak ibu semuanya sudah paham mengenai usaha dan daya. Jadi sekarang letakkan buku latihan, tetap duduk berkelompok. Itu sifatnya yang cepat dia yang dapat nih. Nah, untuk kelompoknya siapa yang cepat maju ke depan, kelompok itulah yang dapat. Latihan soal pertama. Bahan pertama. Diketahui usaha sebesar diketahui usaha sebesar 250 Joule. Gayanya sebesar, semuanya mencatat ya. 25 Newton. Berapa perpindahan bendanya? Itu soal pertama. Perpindahan benda. Soal kedua.
Itu soal kedua. Soal ketiga lagi. Ikut. Banyak itu. Tiga. Diketahui gak usaha. Diketahui usaha sebesar usaha sebesar 50 joule dan waktunya 25 sekon. Berapa daya yang dihasilkan? Daya sekon. Berapa daya yang dihasilkan? Ah, silakan dikerjakan. Boleh dikerjakan sama dalam kelompok. Ragu boleh bertanya. Yang ragu boleh bertanya. Kalau nggak ada ragu bilang aja. Yang ragu boleh bertanya. Iya, perpindahan. Ini kita yang ragu boleh bertanya sama ibu ya. David. Lanjutkan selanjutnya. Iya, apa yang ditanyakan di sana? Kalau yang ditanya usaha berarti tidak ada bagi-bagi.
Yang ditanya mengetahui Anda bisa. Seseorang mengajar melakukan perpindahan. Tidak ada di sini bacaannya. Seseorang mendorong meja 500J. Jangan lupa ada usahanya. Coba baca. Seseorang mendorong meja dengan usaha. Sama. Oh, beda. Iya, bedain cuma. Ya, Kak, Era paham, saya kurang paham. Karena bertanya sama ibu ya, bagian mana yang kurang paham? Yang kurang paham boleh bertanya sama ibu ya, boleh tidak paham. Yang nomor 2 yang ditanya adalah gaya. Ya. Tadi sudah kita jelaskan, sudah kita cari bersama-sama. Gaya. Kalau ada satuannya yang berbeda daripada apa yang diminta, berarti itu dirubah dulu ya. Berarti ini ditanya ke ya, kiranya yang dulu berarti gaya bagaimana Irfan? Abdul Hadi? Kalau ragu bertanya. Sudah ada yang selesai? Udah ada yang selesai? Bu, kaki kok cara kalau satuannya
Kes. Iya, sentimeter kalau rubah dulu. Nah, baca rubah. Udah kan ini udah dibikinkan. Nanti gitu. Ada di berarti kita salah ini. Namanya salah. Berarti kita salah nggak? Kita salah nih. Dirubah dulu. Tunggu apa ini dulu. Bersyukur mulai. Depan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada pagi ini. Nama Salman Jamba SE CGP angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Kenari Kabupaten Pasaman Barat dalam percakapan pasca observasi modul 2.3, itu adalah coaching untuk supervisi akademik. Bahwa pada pagi ini dalam pertemuan
hari ini tentunya saya tidak sendiri dalam kegiatan percakapan pasca observasi ini. Yang pertama adalah ditemani oleh Ibu Rani sebagai guru yang diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik. Selamat pagi Bu Rani. Kemudian ditemani lagi pada Ibu Rahmatika Putri SPDI sebagai pengajar praktik CGP angkatan 11. Selamat pagi Bu Tika. Baik, pada pertemuan ini dalam percakapan pasca observasi ini, bahwa ini adalah lanjutan dari kegiatan supervisi akademik, bahwa yang pertama kemarin sudah dilakukan namanya observasi kelas, yang kedua sudah dilakukan namanya observasi kelas yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, jadi lebih kurang 2 minggu belakang. Maka pada hari ini setelah adanya rangkaian kegiatan dan 2 yang dilakukan, maka yang terakhir adalah pasca observasi. Terima kasih kehadiran Ibu Rani dan juga Ibu Rahmatika Putri yang ikut pada kegiatan percakapan pasca observasi pada hari ini. Bu Rani, jadi bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Di sela waktu mengajar ya, Bu Rani juga meluangkan waktu dalam rangka percakapan pasca observasi pada hari ini. Jadi saya sebagai yang melakukan supervisi dalam kegiatan observasi kelas yang Ibu lakukan beberapa minggu belakang, tentunya meminta waktu sama Ibu pada kesempatan pagi ini. Yang pertama Ibu, dalam percakapan pasca observasi ini, maka kita sebagai guru tentunya juga harus memahami kegiatan yang kita lakukan pada pembelajaran sebelumnya. Maka salah satunya nanti adalah ketika dilakukan pasca ini tentunya ada semacam evaluasi yang kita lakukan. Tentunya evaluasi ini adalah sebagai gambaran umum di kita dalam pembelajaran yang kita lakukan, sehingga apakah sudah maksimal atau tidak. Maka inilah salah satu tujuan dari kegiatan pasca observasi yang kita lakukan pada pertemuan hari ini. Bu Rani, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, jadi dalam kegiatan observasi kelas yang kita lakukan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, jadi yang saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Ibu dalam kegiatan pembelajaran pada waktu itu? Walaupun itu bukan pertama kalinya saya diobservasi, tetapi masih ada rasa tegang di hati saya ketika saat pembelajaran diobservasi oleh Pak Salman. Tetapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Seperti itu Bu ya. Jadi memang maklum kita Ibu, karena kita adalah sama-sama guru, tentunya kita juga mengalami juga hal yang sama ya, bukan kita saja. Karena kadang-kadang supervisi itu ada kita ya, walaupun tidak ada lama mengajar, tapi juga tetap rasa guru tetap ada. Itu adalah sifat manusiawi juga Ibu ya. Tapi sesuai yang Ibu sampaikan tadi, sambil berjalan tentunya kita percaya diri nampak sudah tinggi Ibu yang dilakukan, apalagi waktu pembelajaran di kelas yang dilakukan pada hari Kamis 24 Oktober 2024 di kelas 86 ya Bu ya. Bu Rani, dalam kegiatan di pembelajaran kemarin, tentunya saya juga ingin tahu lagi Ibu bagaimana Ibu kembali bisa menceritakan ulang, yaitu adalah area pengimbangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira apa Ibu yang bisa Ibu jelaskan kembali? Ya, untuk area pengembangan itu yang pertama meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi tugas, baik itu tugas di rumah maupun itu tugas di sekolah. Yang pertama. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama untuk area pengembangan. Lalu kalau untuk langkah-langkah atau tahapan pembelajarannya, yang pertama tentunya saya mempersiapkan modul untuk kegiatan pembelajaran saya.
berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk. Begitu, Bapak. Iya, jadi yang Ibu ceritakan, yang Ibu jelaskan kembali terkait masalah area pengembangan dalam pembelajaran dan juga langkah-langkah atau tahapan tentunya sudah Ibu lakukan pada pembelajaran yang kemarin. Tentunya dalam area pengembangan dan tahapan yang memang sudah dilakukan sesuai dengan modul yang ada yang memang Ibu siapkan sebelumnya, apakah menurut Ibu sudah maksimal atau belum, atau sudah berhasil atau tidak dalam Ibu melakukan kegiatan pembelajaran pada waktu itu? Menurut saya semuanya sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada kendala, mungkin masih ada kekurangan mungkin saat pembelajaran yang dilakukan pada hari tersebut. Berarti masih ada kendala, Iya, mungkin masih ada kendala. masalah ya. Jadi walaupun kita sudah ada rancangan ya, perencanaan dan juga tahapan dalam kegiatan pembelajaran yang sudah disampaikan tadi, tapi masih ada kendala dan juga permasalahan. Memang kalau kita di dalam pembelajaran, memang modul tidak kita siapkan sesuai dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran kita lakukan sesuai dengan anak kita yang memang kita ajarkan pada waktu itu. Tapi kadang-kadang yang namanya dalam kelas, walaupun kita sudah ada persiapan yang matang, secara tidak langsung, secara tidak sengaja kadang-kadang ada disebabkan dari anak kita. Kadang-kadang anak kita kurang fokus dalam belajar dan sebagainya, sehingga menyebabkan itu menjadi kendala, sehingga perencanaan kita kadang-kadang pembelajaran itu harusnya tercapai, kadang-kadang tidak juga bertaninya. Kemudian bertani, kira-kira dari ada tindaklah, kemudian masalah apa yang ditemukan dalam pembelajaran itu supaya itu menjadi sebuah kendala dan masalah. Saat pembelajaran berlangsung itu saya lihat masih ada beberapa anak itu yang masih kurang fokus dalam belajar dan juga masih belum aktif, selama pasif dalam belajar, lalu tidak ada semangat untuk belajar. Itu yang saya temukan saat pembelajaran berlangsung. Jadi ada pertama siswa kita tidak fokus ya, dia tidak semangat, kemudian juga pasif ya, tidak aktif. Walaupun waktu itu saya lihat Ibu dalam kegiatan pembelajaran sudah menggunakan media interaktif ya, media pembelajaran interaktif menggunakan word ya. Jadi anak-anak memang sudah Ibu tuntut sudah Ibu bimbing untuk bisa masing-masing kelompok untuk bisa lebih tampil ke depan. Sehingga beberapa anak memang sudah itu, tapi masih ada yang Ibu bilang tadi, masih ada anak tidak fokus, kemudian juga kurang semangat dan juga artinya tidak aktif ya Ibu ya. Jadi itu juga sebuah hal yang lazim juga kita temui di dalam pembelajaran kita. Tapi kita sebagai guru kan tidak harus artinya diam sampai di situ, menerima keadaan seperti itu dalam pembelajaran. Maka menurut Ibu tadi, apa solusi yang bisa Ibu lakukan terhadap permasalahan yang memang menjadi hambatan juga seperti Ibu ceritakan tadi, menjadi sebuah kendala ya dalam pembelajaran itu? Apa solusi yang bisa Ibu lakukan? Jadi saya membentuk kelompok kan menerapkan pembelajaran berorganisasi. Mana siswa itu dikelompokkan berdasarkan daya dan minat pelajaran masing-masing. Jadi siswa itu dikelompokkan berdasarkan siswa yang audio, visual, kinestetik, di mana nanti siswa akan merasa nyaman dengan kelompoknya dan diharapkan nanti siswa itu dapat menjadi lebih fokus dalam belajar, menjadi lebih aktif sehingga dalam pembelajaran berjalan dengan sesuai keinginan dan harapan. Baik, luar biasa Ibu Rani, artinya menangani sebuah permasalahan kendala dalam pembelajaran yang jelas. Ketika Ibu sudah menemukan permasalahan dan juga sudah menemukan solusi ya, saya juga salut Ibu sudah memahami karakter anak kita dalam lokal ketika sudah dilakukan pembelajaran. Nanti Ibu sudah melakukan refleksi ya, refleksi itu sudah terjawab bahwa memang penting. Nampaknya Ibu tadi sesuai penjelasan, tentunya ketika di dalam pembelajaran ketika ada kegiatan diskusi, nampaknya memang ada anak memang disesuaikan juga dengan gaya belajar juga Ibu ya, sehingga anaknya tidak kita anggap dalam lokal sama seluruhnya. Ternyata
di dalam refleksi kita, dalam pembelajaran kita memang yang diferensiasi dalam penerapan itu penilaian kita yang dilakukan di awal mungkin ada asesmen ya, sehingga ibu menyatakan tadi ada anak yang auditory, kemudian ada kinestetik, kemudian juga ada visual ya. Saya sangat mendukung ibu dari solusi yang ibu berikan, sehingga harapan ke depan tentunya ini bisa terlaksana ke depan ya ibu ya. Kemudian anak-anak kita belajar, kemudian anak didik ibu dalam lokal ketika pembelajaran IPA yang ibu pegang hari ini tentunya makin nyaman dan juga anak semakin semangat dan bahagia. Kemudian Ibu Rani, dengan adanya harapan kita ke depan, ingin lebih baik kita melakukan praktek pembelajaran di kelas, karena kita ingin anak kita ini adalah ada kemerdekaan juga dalam belajar, bukan kita menuntut, tidak, tapi adalah bagaimana anak ini secara tidak langsung dari kita yang datang, bagaimana kita merancang. Jadi kita ingin anak kita lebih senang, lebih bahagia, dan juga bisa bertahan dalam belajar. Tentunya ibu punya rencana ke depan, kira-kira ibu kapan kegiatan ini dilaksanakan untuk perubahan untuk anak kita sesuai dengan jawaban solusi yang diberikan tadi. Jadi kalau untuk perubahannya Kak, perubahan tentunya kita akan lakukan secepatnya. Kita ingin melakukan dengan siswa dalam belajar. Jadi ibu sudah mempunyai komitmen ke depannya, nampaknya perubahan itu untuk ke depannya tentunya secepatnya ibu ya, secepatnya, karena ini adalah masalah juga anak kita, anak didik kita seperti itu. Kalau sekarang kalau kita lihat jadwal semester 1 ini ibu, kita di sekolah sudah masuk kegiatan proyek ya, proyek penguatan program Pancasila. Jadi pembelajaran yang intrakurikuler kan sudah selesai nih ya, yang akademik ya, tapi tinggal kegiatan yang proyek. Tentunya untuk masuk ke lokal kegiatan mata pelajaran ini mungkin tidak ada lagi ya, tinggal menunggu ujian ya. Tapi yang ibu jawab tadi secepatnya, maka kita masih punya peluang, ibu punya harapan di semester 2 tentunya ibu sudah mempunyai planning, maka di situ sudah bisa ibu bikin semangat yang baru lagi ya. Artinya saya sebagai yang mensupervisi pada kegiatan supervisi akademik dalam tugas saya juga sebagai CBP dalam modul 2.3 atau aksi nyata saya, coaching untuk supervisi akademik. Jadi saya juga sangat menunggu ini ibu, menunggu informasi dari ibu bagaimana perkembangan nanti pada yang memang perubahan yang ibu berikan. Seperti itu ibu ya. Baik Ibu Rani, terima kasih ibu pada jawaban yang sudah ibu berikan dalam kegiatan pasca observasi pasca kegiatan supervisi ini, sehingga waktu yang panjang ini tentunya ini sudah memberikan gambaran, sudah menjadikan refleksi kita pada kegiatan pembelajaran. Kemudian istimewa sekali pada Ibu Rahmatika Putri SPDI sebagai pengajar praktek kami. Tentunya saya pada pertemuan ini tentunya minta sekali semacam penguatan dan juga refleksi, karena saya ibu sudah melakukan kegiatan pada guru yang saya observasi ini atas nama Ibu Rani Anwar yang mengajar mata pelajaran IPA di kelas 8, sehingga saya sudah melakukan kegiatan pra observasi, kemudian juga sudah melakukan observasi kelas, dan hari ini sudah melaksanakan pasca observasi atau supervisi, pasca supervisi pada pertemuan ini. Tentunya dari Ibu ada beberapa hal yang Ibu sampaikan kepada Ibu Ika, dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Salman. Alhamdulillah kami mengapresiasi terlebih dahulu Bapak memang sudah sesuai dengan tahapan-tahapan melakukan proses observasi akademik. Yang pertama yaitu tahapan pra observasi yang sebelumnya sudah dilakukan dengan Ibu Rani Anwar SPD. Selanjutnya Bapak Salman, di sini kami melihat ada tujuan pembelajaran
sewaktu observasi, terus strategi yang dipersiapkan oleh Ibu Rani. Di tahapan keduanya yaitu tahapan observasi akademik, yaitu Pak Salman sudah melihat bagaimana Ibu Rani mengajar sesuai dengan apa yang telah beliau rancang dalam modul belajar atau rencana pembelajaran, yang memang di sini kami sudah juga mendapatkannya. Kami lihat di sini sudah sangat bagus. Mungkin karena ada beberapa ilmu yang dituangkan, diajarkan atau berkolaborasi dengan Bapak Salman kemarin mulai modifikasi modul sesuai dengan modul berdiferensiasi dan KSE kemarin ya Bapak Salmannya. Dan tahapan terakhir yaitu sekarang pasca observasi. Di tahapan pasca observasi tadi Pak Salman sudah sesuai dengan alur-alur yang memang bagaimana seorang supervisor memulai percakapan atau melakukan percakapan pasca observasi. Percakapan ini dilakukan memang sangat dibutuhkan oleh guru yang telah kita observasi. Kenapa begitu? Karena setelah melakukan observasi akademik, tentunya ada kekurangan dan kelebihan yang dilakukan oleh guru di dalam kelas waktu pembelajaran. Itu sangat bagus, sangat luar biasa. Di sini nantinya Ibu Rani juga akan ada mungkin melanjutkan yang begitu karena sudah bagus dan akan meningkatkan lagi. Tadi saya juga mendengar apa kendala dari Ibu Rani. Mungkin ini kali pertama dilihat oleh Bapak Salman. Kalau dengan kepala sekolah mungkin sudah terbiasa. Kalau dengan rekan sejawat karena kita merasa itu sesama guru. Kalau dengan kepala sekolah karena atasan dan bawahan mungkin hal tersebut sudah biasa yang kita lakukan. Tapi kalau dengan rekan sejawat mungkin ini baru pertama kali ya Ibu Rani. Mungkin kami rasa ini sudah sangat bagus, sudah luar biasa. Kami harap untuk kedepannya ini bukan hanya saja tugas dari CGP ya Bapak Salman. Untuk kedepannya ini adalah awal di pembelajaran. Kalau sudah lulus nanti insya Allah menjadi guru penggerak, ini juga harus dituangkan kepada guru-guru yang lain, dan juga mudah-mudahan semua kita di sini bisa meningkatkan pendidikan, terutama pendidikan di SMP 2 ini. Mungkin sekian Pak, kami sudah kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Bu Rahmatika Putri sebagai pengajar praktek kami di calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Pada sesi ini, pertemuan ini, maka ucapan terima kasih kepada Ibu Rani Anwar SPD yang meluangkan waktu dalam kegiatan pasca observasi ini. Kemudian kepada Ibu Rahmatika pengajar praktek yang memberikan penguatan juga dan juga hadir juga dalam mendampingi kami dalam kegiatan pasca observasi yang dilakukan pada hari ini. Baik, demikianlah kegiatan pembicaraan kita pada hari ini terkait kegiatan pasca observasi kelas yang sudah dilakukan, bahwa rangkaian ini sudah beberapa tahapan yang dilakukan dalam kegiatan supervisi akademik. Yang pertama adalah dilakukan di awal namanya observasi, kemudian observasi kelas, dan juga pasca observasi. Mudah-mudahan yang kita lakukan karena kami sendiri menjadi pembelajaran untuk lebih baik ke depannya, untuk melatih diri untuk bisa lebih meningkatkan kompetensi. Kemudian Ibu Rani tentunya luar biasa sekali, tentunya yang ada kekurangan itu lebih ditingkatkan sekali, tapi Ibu Rani memang luar biasa dalam kegiatan pembelajaran yang memang adanya kolaborasi yang baik yang sudah dilakukan sangat terasa sekali bagi saya. Demikianlah yang bisa disampaikan pada kegiatan pertemuan pasca observasi ini atau pasca observasi kelas ini. Maka terima kasih sekali lagi Ibu Rahmatika, kemudian Ibu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.